Oh, Mbah Ma'ruf datang ke Batampar, lihat tuh. Hari ke-7 belum dapat alamat apa-apa. Kemudian Mbak Urung atur, Mbah, jika nanti saya sampai batas subuh belum dapat euladuni, berarti panjenengan menipu saya. Ada suara tanpa rupa, hai Ma'ruf, kamu harus sabar, tunggu sebentar lagi, aku akan dapat ilmu laduni. Setelah itu Mbah Ma'ruf tertidur. Saat tertidur, dalam tidur itu bermimpi dunia itu mendung, gelap semuanya, matahari tak tampak. Mendung itu berputar-putar, menjatuhkan masuk di lisan Mbah Ma'ruf dan masuk di perutnya semuanya. Alhamdulillah, setelah itu Mbah Ma'ruf alim. Setelah pulang, dia ingin ngaji ke Mekah. Dia tidak punya sangu, datang lagi ke makam Mbah Syamsuddin Batampar. Saya ingin ke Mekah, ingin ngaji di Mekah. Saya tidak punya sangu, Riyadhah. Alhamdulillah, pada subuh orang-orang di sekelilingnya bermimpi ketemu Mbah Syamsuddin Batampar. Berilah uang anak yang Riyadhah di kuburku, dia akan ngaji ke Mekah, dan kau saya doakan, insya Allah kau akan diberi kaya orangnya. Sehingga pagi semua datang memberikan kepada Mbah Ma'ruf uang. Wakilah sampai dipikul uang itu dari Batu Ampar sampai di Surabaya, di jalan-jalan dicegat orang diberi uang, dan akhirnya membuat rumah di Mekah. Itulah Mbah Ma'ruf, temannya Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng, temannya Mbah Lirboyo Tebuireng, dan itu ayahnya Mbah Ki Abdul Majid yang arang terakhir. Hubungan dengan NU, Mbah Ma'ruf juga pendiri NU pada waktu itu. 17 founding father NU nasional termasuk Mbah Ma'ruf. Kalau di sini semua orang NU masih menuduhkan Wahidiyah sebagai NU, dan bukan, ini adalah isu penyesatan itu. Saya minta pada jangan ada isu penyesatan. Itu justru menyacatkan perjuangan Islam. Sesama Islam masih kurang dewasa itu. Mbah saya ada pendiri NU, Bayu saya ketua IPB pusat pada itu. Temannya Munjidah ketua wakil bupati Jombang, anak Ki Wahab. Mungkin yang bicara itu sendiri, kalau perlu diragukan NU-nya juga kalau begitu. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ajaran Wahidiyah, ajaran tasawuf, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pada NU tahu aswaja Ahlul Jamaah, apakah si doktrin Ahlul Jamaah itu? Apa bedanya dengan Mu'tazilah? Apa dengan bedanya dengan Jabariyah? Ya. Nah, ini saya terangkan supaya masyarakat kita dengar tidak mudah diotak-atik. Ahli Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu semua, dan apapun yang kau perbuat itu Allah ciptakan. Seperti wayang dengan dalangnya. Dalang tidak bisa lepas dari wayang, maaf. Wayang tidak bisa lepas dari dalangnya. Jika dilepas, ada. Begitu makhluk ini tidak bisa lepas dengan iradahnya Allah dan keduanya Allah. Jika lepas, adam. Karena apa? Wujudnya makhluk binuri wujudillah wa binuri af'alillah. Wallahu wa ma ta'malun. Coba ini di Quran dijelaskan. Allahu ta'ala Allah ikut ta'mal khalaqakum, yang menciptakan kamu semua. Wa malan barang ta'maluna, yang kau lakukan. Semua yang dengan Allah. Ini bedanya. Kalau Mu'tazilah tidak. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pedoman Mu'tazilah. Bahwa kamu tidak akan dirombak nasibmu jika kau tidak merombak dirimu sendiri. Ini dipaham mutlak, sehingga kita ini gerak dengan diri kita sendiri, bukan dengan kudrahnya Allah. Itulah perbedaan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan paham Mu'tazilah. Maka jangan dikacaukan masyarakat awam yang tidak paham dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dikatakan bahwa hikam itu ajarannya Ibnu Taimiyah. Maaf, ini salah besar itu. Tolong itu kalau memang keputusan supaya ditinjau kembali, diluruskan. Kalau enggak nanti dari Walidah kita minta pada Majelis Ulama Pusat untuk mencabut kembali keputusan itu, karena itu jelas merugikan itu. Itu nanti salah jadi akan dituntut semua ulama di Indonesia nanti, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada adat yang kami hormati, Mbah Ma'ruf itu punya Mbah Majid. Mbah Majid yang mentalib sholawat Wahidiyah ini. Yang Mbah Ma'ruf pendiri pondok pesantren Gedunglo.
diteruskan oleh Mbah Majid. Dan alhamdulillah setelah Mbah Majid wafat, saya ditunjuk keluarga yang meneruskan pondok pesantren Gedung Luar adalah saya. Kemudian wakidah dicipta Mbah Majid disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya wakidiyah berfadilah menjernihkan hati. Semua doa selawat itu ada asrornya, ada ioninya, macam-macam. Salat nariyah masyhur, selawat untuk mohon rezeki yang jembar. Atau kamilah mungkin di Madura ini siapa masyhur, siapa membaca nariyah 4444, insya Allah akan dimudahkan rezekinya. Ini di kalangan ahli sunnah jamaah, khususnya NU di Indonesia, sangat masyhur selawat nariyah itu. Dan Mbah Majid dulu sebelum mengarang wakidiyah mempeng selawat nariyah. Sampai beliau itu keadaan tidur tetap bisa membaca. Yang tidurnya jasadnya saja. Dia berkata kepada saya membaca nariyah, saya tidur tetap membaca. Aku datang, aku tidur. Yang datang di kamarku siapa? Aku diberitahu. Yang tidur dan jasadnya, jiwanya tidak tidur, tetap tawajuh kepada Allah SWT. Majid ulama besar, orang jarang diberi kemampuan sejauh ini. Tidak setiap orang ulama diberi kemampuan sejauh ini. Lantas bagaimana begitu saja mengecam wakidiyah itu? Ya, kredibilitasnya kurang kalau untuk mengecam wakidiyah. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah setelah disampaikan pada masyarakat, semua merasakan hatinya makin tenang. Mudah ingat kepada Allah, mudah merasa dosa, berhati-hati. Di samping itu diberi ajaran lillah dan billah. Lillah yaitu menerapkan dalam hati semua perbuatan kita harus diniati ibadah. Kita sholat ibadah bukan neraka dan surga. Kita bekerja bukan uang tapi ibadah kepada Allah. Kita ke pasar, kita makan, kita minum, kita tidur, kita mengaji, apapun yang kita lakukan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya diniati ibadah. Kita datang di tempat ini harus niat ibadah. Bagi saudara yang belum niat, nanti sekarang niat ibadah. Kalau tidak, kedatangan kita sia-sia. Hanya buang tenaga, buang uang, buang waktu, tidak punya nilai ibadah. Mari kita niat ibadah. Dengan ikhlas, maka kedatangan kita jadi ibadah lillah, sehingga semua hidup kita ini punya nilai ibadah. Hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin nawa. Mana? Apa yang kau lakukan, semua perbuatan tergantung niatnya. Jika diniati ibadah, jadilah perbuatan ibadah. Jika tidak, ya tidak. Maka apabila kita mampu menerapkan setiap naik turunnya nafas, ini belum ada ajaran yang ibadah setiap naik turun nafas ini pada wakidiyah. Meditasi terus. Yatullah qalbuhu yatullah daiman. Hatinya senantiasa tawaf kepada Allah daiman selamanya. Setiap naik turunnya nafas hanya Allah yang ada dalam dirinya. Semuanya ibadah, maka semua hidupnya ibadah. Cocok dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka kita tidak mungkin bisa ibadah 24 jam kalau tidak terapkan lillah dan billah. Kedua, billah, penerapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kemampuan. Kita bergerak, kita makan, kita sholat, kita zakat, kita ke kantor, kita ke laut. Semua itu la haula wala quwwata billah. Berjalan yang menjalankan Allah. Berbicara seperti saya, ini Allah yang menggerakkan. Kita mendengar, kita melihat tanah, terlihat Allah. Ya Allah, ya Allah, fi kulli syai'. Melihat lampu, Allah yang tampak. Melihat alam, Allah yang tampak. Sehingga seolah-olah melihat Allah dalam segala bidang. Ini ajaran tasawuf. Yang maafnya di pondok-pondok belum diajarkan ini. Jadi mungkin saja nanti di ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah. Kalau aliyah pondok pun belum diajarkan ini. Bahkan ini di thariqah aja belum diajarkan. Masih ilmu thariqah di thariqah ini. Ini ilmu tinggi sekali ini.
Maka jarang yang bisa ini kalau enggak taufik hidayahnya Allah. La haula wala quwata billah. Ibadah tidak merasa. Orang belum lillah dan billah, pasti di dalam sholatnya ada ujub, ada riya, ada takabur. Tidak bisa menghindari termasuk diri saya.